Apakah sudah terlihat PPT saya, Mas Ilham? Lihat Ibu Tita, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Tita Karlita dari Unit Penjaminan Mutu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat Prof. Bambang Sudibyo dari Universitas Gadjah Mada, kemudian juga Prof. Bambang Cipto dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Bambang Sudibyo dan Prof. Bambang Cipto atas paparan tentang strategi meningkatkan mutu kampus dan prodi untuk meraih akreditasi unggul yang sangat valuable dan menambah wawasan bagi saya khususnya dan juga mungkin tentunya ya bagi rekan-rekan yang ada di sini. Kemudian saya ucapkan selamat siang dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik, dan juga rekan-rekan Sivitas Akademika di seluruh Indonesia. Nah, perkenankan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik yang mungkin agak berbeda dengan Bapak pembicara sebelumnya. Jadi di sini saya lebih ke arah sharing, jadi berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini terkait kegiatan akreditasi di perguruan tinggi dan di prodi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi saya ini bisa dibilang masih mungkin baru seumur jagung begitu di dalam unit penjaminan mutu. Kemudian, nah begitu bekerja di dalam unit penjaminan mutu, kemudian dihadapkan bahwa kita harus menghadapi salah satu kegiatan yang terkait akreditasi, terutama akreditasi prodi dan juga akreditasi perguruan tinggi, maka apa hal-hal yang harus kita persiapkan. Jadi begitu kita masuk baru bekerja, kita belum tahu banyak tentang akreditasi, tentang tata kelola perguruan tinggi, tentang penjaminan mutu begitu. Nah, oleh karena itu ini dalam 30 menit ke depan saya akan mencoba sharing terkait pengalaman saya dalam menghadapi mengelola penjaminan mutu bersama tim di kampus kami, dan juga untuk strategi tentunya ketika kita mensubmit sebuah usulan program akreditasi program studi maupun perguruan tinggi, nah itu diharapkan bisa mendapatkan nilai yang terbaik, yaitu unggul. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, hal-hal yang kita harus paham begitu adalah pentingnya akreditasi, istilah-istilah dalam akreditasi yang biasanya umum muncul, yaitu adalah SNDikti, BAN PT, LAM, PDDikti, dan tentunya nanti ada beberapa yang lain. Kemudian langkah-langkah untuk menyiapkan, menyusun dokumen akreditasi. Dan berikutnya adalah strategi dalam menyusun dokumen pengajuan akreditasi. Jadi ketika saya pertama kali diminta untuk menyiapkan akreditasi, itu saya mencari dulu apa definisi dari akreditasi itu. Jadi saya pahami dulu tentang ternyata bahwa akreditasi itu adalah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
Nah, ada definisi yang lain pentingnya akreditasi di sini adalah bahwa kita memahami bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Kemudian bahwa akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan, dalam hal ini lingkup kita adalah pendidikan tinggi, oleh pihak di luar lembaga yang independen. Nah, oleh karena itu, kalau di unit penjaminan mutu kami dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian SPMI dan bagian SPME. Begitu. Jadi akreditasi penilaian mutu oleh pihak di luar lembaga, begitu. Nah, mohon maaf ini agak tertutup, saya nggak bisa melihat yang di bagian atas, ini agak tertutup. Jadi sebenarnya di bagian atas ada Permendikbud, saya agak lupa ini berapa. Oh ini, Permendikbud Dikti nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi perguruan program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Jadi di sini tadi yang saya sampaikan bahwa ada hal-hal atau kata-kata khusus yang harus kita pahami ketika kita ingin menyiapkan akreditasi, yaitu definisi tentang akreditasi tadi berdasarkan Permendikbud ini nomor 32 tahun 2016. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu kita pahami, ternyata akreditasi di dalam perguruan tinggi ini kita bagi dua, yaitu program akreditasi terhadap program studinya dan juga akreditasi terhadap perguruan tingginya. Begitu. Dan tentunya nanti pada pelaksanaannya strategi untuk akreditasi terhadap program studi dan terhadap perguruan tinggi ini tentunya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Begitu. Nanti akan kita lihat bagaimana dua hal ini akan terkait. Kemudian istilah BAN-PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Kemudian ada LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri. Dan kemudian ada istilah standar pendidikan tinggi yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, standar pendidikan tinggi ini adalah satuan standar yang perlu kita pahami bahwa standar pendidikan tinggi ini ternyata adalah suatu standar yang meliputi SNDikti, jadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sehingga di sini kita pahami bahwa setiap perguruan tinggi ini diizinkan untuk membuat standar pendidikan tingginya sendiri, namun dengan syarat mengacu pada SNDikti. Kemudian yang terakhir di sini PDDikti. Nah, ini adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh seluruh perguruan tinggi, di mana datanya ini terintegrasi secara nasional. Jadi semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi ini kita laporkan, kita kirim, dan akan tersimpan di PDDikti yang kemudian nanti akan bisa diakses oleh masyarakat umum. Dan juga, nah PDDikti ini ternyata sangat penting sekali keberadaannya, dan kita sebagai perguruan tinggi itu ternyata harus secara disiplin, secara periodik untuk melaporkan hasil dari penyelenggaraan pendidikan tingginya kepada PDDikti. Nah, ini kemudian berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 2. Nah, ini ada istilah bahwa di ayat 2, akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat yang sebelumnya, ini adalah bertujuan untuk yang pertama, ada dua tujuannya.
yaitu menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Nah, jadi ternyata bahwa nanti ketika kita menyusun usulan akreditasi, acuan utama kita itu adalah SNDikti. Mengenai nanti SNDikti, seperti apa SNDikti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, yang kedua adalah menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi. Jadi kembali lagi bahwa akreditasi itu ada program studi dan ada lagi perguruan tinggi. Ini menggunakan instrumen yang berbeda. Kemudian, pada hal yang eksternal, secara eksternal, baik, nah ini bidang akademik dan non-akademik. Jadi yang kita laporkan, yang akan dinilai nanti itu adalah bidang yang akademik maupun yang non-akademik. Nah, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Nah, tadi di depan sudah disebut mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ini pada pasal 54, ini tentang pendidikan tinggi, bahwa ternyata SNDikti ini terdiri dari 3, jadi tadi satuan standar, di mana di dalamnya terdiri dari 3 standar nasional, yaitu standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat, yang masing-masing ini memiliki 8 standar. Jadi mungkin Bapak Ibu sama seperti mungkin ketika di awal-awal sama yang saya rasakan. Jadi ketika kita akan menyusun akreditasi, itu ternyata banyak sekali aturan-aturan, undang-undang yang harus kita pahami dan kita telusuri begitu. Dan jangan sampai ada yang terlewat gampangannya begitu. Dan ini dari pengalaman saya ya memang agak berat, terutama untuk yang baru masuk ke unit penjaminan mutu. Namun pelan-pelan harapannya nanti kita bersama-sama dengan berjalannya waktu akan bisa lebih banyak yang didapatkan begitu, yang dipahami begitu. Kemudian berikutnya, nah tadi bahwa di paparan di topik tema kita hari ini itu adalah targetnya adalah untuk mendapatkan peringkat akreditasi unggul, gitu. Nah, ini dari beberapa penyelenggara akreditasi, di mana untuk yang skala nasional, di sini kita tahu bahwa penyelenggara akreditasi itu adalah pihak yang berwenang itu adalah BAN-PT, dan ada satu lagi adalah LAM. Jadi tadi disebutkan lembaga akreditasi mandiri, begitu. Nah, baik di LAM maupun di BAN-PT, baik untuk yang di berawal dari APT, Surabaya, Akreditasi Perguruan Tinggi dan APS, program studi. Nah, ini ada 3 kriteria atau peringkat, yaitu mulai dari baik, baik sekali, dan unggul. Yang tertinggi adalah unggul. Ini adalah penilaian yang terbaru, karena yang sebelumnya menggunakan yang sistem A, B, C yang seperti itu. Nah, sebelum kita menyusun, kita harus memahami dulu apa yang disebut kriteria peringkat unggul, baik sekali, dan juga baik. Nah, ternyata yang namanya baik itu adalah ketika hasil penjaminan mutu kita, penyelenggaraan pendidikan kita, baik akademik maupun non-akademik itu telah memenuhi SNDikti. Jadi yang tadi disebutkan, SNDikti tadi terdiri dari 3 standar nasional, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ternyata baik itu adalah peringkat ketika hasil dari skor penilaian itu adalah memenuhi SNDikti. Kemudian untuk baik sekali, ini adalah ketika melampaui dari standar yang sudah ditetapkan oleh SNDikti. Nah, namun melampaui di sini untuk baik sekali, ini adalah
dengan tambahan, yaitu dengan tingkat pelampauan sedemikian hingga mampu membawa program studi menjadi kompetitif di tingkat nasional. Jadi melampaui SNDikti dan mampu membawa program tinggi atau program studi kompetitif di tingkat nasional. Nah, untuk unggul ini sama dengan baik sekali, namun dengan tambahan bahwa melampaui SNDikti plus mampu membawa program studi untuk kompetitif di tingkat internasional. Gitu. Jadi tadi paparan dari Prof. Bambang Cipto mengenai internasionalisasi begitu ya. Nah, itu saya rasa sangat bagus sekali untuk sebagai strategi untuk mencapai peringkat unggul. Begitu. Nah, berikutnya adalah setelah kita memahami beberapa definisi, tujuan, dan hal-hal yang perlu kita pahami terkait akreditasi, selanjutnya ketika kita diminta untuk melakukan pengajuan akreditasi tentunya, nah di sini pasti akan ada pertanyaan, kemana saya harus mengajukan usulan akreditasi? Nah, itu salah satu pertanyaan yang kemarin saya rasakan. Harus kemana saya setelah saya membuat nanti, nah kemudian akan mengajukan, karena kalau ini belum terjawab, kita akan kesulitan bagaimana dalam melangkah, dalam menyusun hal-hal apa yang harus kita perhatikan, itu akan kesulitan. Jadi begitu kita sudah mendapatkan jawaban, kemanakah? Apakah ke BAN-PT, apakah ke LAM, kemudian di LAM pun nanti akan ada pecahan lagi, begitu seperti kita ketahui sampai sekarang kita ada 6 LAM, mulai LAM PTKes, dan kemudian menyusul 5 LAM yang baru, ada LAM teknik, LAM dik, dan seterusnya, begitu. Nah, jadi langkah pertama itu adalah kita harus menentukan harus kemana. Saya melaporkan atau mengusulkan dokumen akreditasi kita, baik APT maupun APS. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, sebelumnya, sebelum ini, tanggal 31 Desember tahun 2021, ini akreditasi itu baik APT maupun APS itu dilaksanakan oleh BAN-PT. Kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2021 ini juga telah ada LAM PTKes. Nah, kemudian pada akhir tahun ini, 2021 ini, BAN-PT bersama LAM ini merilis atau meluncurkan informasi bahwa diluncurkanlah ada 5 LAM yang baru, yaitu LAM teknik, LAM pendidikan, LAM infokom, LAM sama, dan yang terakhir adalah LAM Memba. Nah, 5 LAM ini melengkapi LAM PTKes yang sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian bersama-sama dengan rilisnya ini, nah kemudian ini ada BAN-PT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ini menyampaikan keputusan nomor 186 M 2021 ini. Nah, di sini secara umum bahwa menyampaikan untuk APT perguruan tinggi itu maka pengajuan pengusulan akreditasinya adalah ke BAN-PT. Kemudian untuk program studi, nah ini di dalam Kepmen nomor 186 ini terdapat seperti Bapak Ibu bisa amati di layar, ini ada daftar program studi yang ada di bawah LAM-LAM yang tadi disebutkan. LAM infokom, LAM teknik, dan yang lain-lainnya. Begitu. Nah, kemudian pada perjalanannya, ini ternyata ada perbaikan, ada peraturan yang baru lagi yang muncul, yaitu nomor 128, itu Kemendikbudristek, ini adalah pembatalan
untuk Kemendikbudristek yang nomor 186. Nah, kemudian diperbarui oleh Ban PT pada Ban PT nomor 19 tahun 2022. Nah, ini pada intinya ketika merilis 5 LAM itu, plus yang ada di LAM PTKes, ini ternyata ada cakupan program studi tertentu, jadi hanya daftar program studi yang ada di bawah LAM yang sudah dirilis itulah yang boleh pengajuannya itu kepada LAM, baik itu LAM Infokom ataupun LAM Teknik, LAM Diknas, dan yang lain-lain. Begitu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tidak hanya nama program studinya, seperti ini, seperti yang di nomor 2, ini adalah ilmu forensik, atau ilmu komputer, ini nomor 3, kita tahu bahwa ada prodi yang namanya juga teknik komputer, ini ada ilmu komputer, gitu. Jadi tidak hanya nama prodinya saja yang Bapak Ibu perhatikan, namun juga programnya. Jadi program apakah sudah tepat, programnya magister, doktor, sarjana, atau sarjana terapan, begitu. Jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah nama prodinya dan juga nama level dari prodinya. Nah, itu dipastikan bahwa 2 hal tersebut itu ada di dalam daftar LAM yang tertulis di Perban PT nomor 19. Begitu. Nah, namun kemarin itu untuk prodi-prodi yang ternyata namanya itu belum ada di bawahnya LAM, nah ini kita diberikan, perguruan tinggi itu diberikan kesempatan untuk mengajukan ke Ban PT terkait LAM yang diinginkan, baik bagi prodi yang belum maupun yang belum ada di dalam LAM atau ada di dalam LAM tapi salah kamar, gitu. Jadi kemarin ada mekanisme untuk mengajukan itu ke Ban PT. Gitu. Kemudian di sini ada definisi LAM tadi. Jadi menurut Undang-Undang ini nomor 12 tahun 2012 di ayat pasal 55. Jadi akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Dan LAM itu merupakan lembaga mandiri, bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi dari Ban PT. Nah, berikutnya adalah tentang langkah penyusunan dokumen akreditasi. Nah, ini karena dokumen akreditasi itu tadi ada yang perguruan tinggi, ada yang program studi, ada yang ke Ban PT, ada yang ke LAM, begitu Bapak Ibu. Nah, ini saya ambilkan yang mengacu dari program studi yang ke Ban PT. Meskipun ini nanti secara umum, ini dari hasil yang saya analisa, dari pengalaman saya, nah ini ada kesamaan, ada kemiripan, begitu. Jadi langkah-langkah ketika saya akan menyiapkan, begitu, kita akan menyiapkan dokumen akreditasi, ada 4 hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami kaidah penyusunan instrumen akreditasi. Nah, ini untuk yang Ban PT APS, ini terdapat 9 butir. Di antaranya, di sini tidak saya paparkan semua. Yang perlu kita pahami di antaranya adalah bahwa penilaian akreditasi ini diarahkan untuk capaian yang outcome based accreditation. Nah, ini salah satu yang menjadi salah satu juga yang berbeda antara yang 7 standar dan 9 standar. Jadi yang di 9 standar ini yang terbaru, yang dengan status peringkat akreditasi tadi baik sekali dan unggul, itu adalah outcome based accreditation. Jadi menekankan pada aspek luaran dan capaian pendidikan
perguruan tinggi. Kemudian kedua, mengetahui kriteria dan elemen penilaian. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Sekali lagi bahwa ternyata kriteria akreditasi, elemen-elemen yang merupakan breakdown dari kriteria akreditasi itu mengacu ke ketercapaian SNTD. Dan kriteria yang digunakan untuk penilaian itu ada 9. Mulai dari visi misi, tata pamong, kerja mahasiswa, SDM, keuangan, pendidikan, penelitian, PKM, dan luaran, dan capaian tridharma. Kemudian yang ketiga adalah memahami rubrik penilaian. Rubrik atau matriks penilaian. Biasanya kadang kita menyebutnya sebagai matriks. Nah, untuk tiap-tiap penyelenggara APS, baik itu BAN PT maupun LAM, untuk tiap level ini program, misalnya D3, D4, S1, sarjana terapan, nah ini berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari rubrik penilaian yang bersesuaian dengan prodi yang akan, atau program studi atau perguruan tinggi yang akan diunggah dokumen akreditasinya. Nah, ini secara umum pada rubrik penilaiannya ini terdapat penilaian secara deskriptif dan kuantitatif. Nah, untuk yang kuantitatif ini biasanya adalah dengan rentang skor antara 0 dan 4. 4 adalah nilai yang terbaik, begitu. Kemudian, mengetahui prosedur akreditasi. Bahwa nanti pengajuan akreditasi kita nanti akan dinilai oleh sejawat, yaitu oleh tim asesor yang terdiri dari dosen atau pakar dengan bidang yang sesuai dengan topik yang kita ajukan atau prodi yang kita ajukan. Dan yang harus kita pahami, kita harus tahu juga bahwa pengajuan untuk akreditasi ini sekarang sudah dilakukan secara online. Jadi semua dokumen itu harus dalam bentuk soft copy. Nah, untuk BAN PT ini ada Sabto. Untuk LAM, ini diantaranya untuk LAM teknik ada Sakti. Untuk LAM Infokom misalnya ini ada Salam. Nah, ini mohon maaf ada salah kamar. Untuk Sabta di sini bukan milik LAM, tapi miliknya BAN PT, tapi bukan untuk pengajuan, tapi untuk komunikasi dua arah. Jadi kalau Sabto itu di BAN PT digunakan untuk kita mengajukan berbagai macam produk dari akreditasi BAN PT seperti APS, APT, dan produk lain seperti ISK, APEPA, seperti itu. Nah, untuk yang Sabta ini adalah digunakan untuk komunikasi dua arah atau untuk bersurat menanyakan sesuatu yang mungkin kita belum paham. Nah, ini bisa melalui Sabta. Nah, Sabta ini nanti akan dikelola oleh UPPS, gitu. Nah, kemudian instrumen akreditasi. Tadi di paparan slide sebelumnya ini ada banyak hal, poin 1 sampai poin 4. Nah, sebenarnya nanti kita akan bisa mendapatkan jawabannya itu di instrumen akreditasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara akreditasi, baik itu oleh BAN PT maupun oleh LAM. Nah, biasanya umumnya, ini saya contohkan untuk APS-nya BAN PT, kita memiliki beberapa, akan diberikan satu kesatuan instrumen yang terdiri dari beberapa dokumen. Ini misalnya ada 9 dokumen, mulai dari peraturan perbannya di sini untuk BAN PT, kemudian ada naskah akademik, kriteria dan prosedur, panduan penyusunan lab, panduan penyusunan LKPS untuk format doc, kemudian ada penyusunan LKPS untuk PDF, ada pedoman penilaian, ada matriks atau rubrik penilaian tadi untuk berbagai level program studi, dan juga ada pedoman asesmen lapangan. Jadi untuk menyiapkan tadi terkait bagaimana kita langkah penyusunan, apa yang harus kita pahami, topik-topik ini bisa kita dapatkan di instrumen akreditasi. Nah, kemudian
terkait tadi ada istilah rubrik atau matriks penilaian elemen akreditasi. Nah, di sini kita lihat di layar bahwa yang namanya rubrik atau matriks ini berisi tabel, ya tabel-tabel yang terdiri dari elemen atau kriteria. Tadi ada 9 kriteria penilaian. Nah, ini akan di-breakdown menjadi elemen-elemen, ada penjelasan di bagian deskriptor. Nah, kemudian akan ada skor. Jadi di situ ada skor 0 sampai 4. Nah, tentunya kita sebagai pengusul, tentunya yang diharapkan itu adalah mendapatkan skor 4. Artinya yang terbaik, sudah memenuhi, begitu. Harapannya seperti itu. Nah, sebagai panduan, sebagai hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk tentunya untuk skor 4, nah ini berbeda dengan skor 3, 2, dan 1. Nah, bisa dilihat pada yang di berikutnya, agak ke bawah, di sini. Nah, ini adalah contoh untuk yang deskriptif. Untuk penilaian elemen yang deskriptif, jadi di sini tidak ada perhitungan sama sekali, jadi lebih ke paparan. Misalkan di sini adalah untuk elemen pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini ternyata kita akan mendapatkan skor terbaik atau 4 ketika pelaksanaan pembelajaran ini berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual terdokumentasi. Nah, kalau tidak terdokumentasi, audio visual dan tidak terdokumentasi, maka skornya 3, begitu. Kalau kurang lagi ada hal yang tidak terpenuhi lagi, berarti nanti kita dapat skor 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk contoh yang deskriptif. Nah, kemudian untuk yang kuantitatif, ini melibatkan data, angka. Jadi contohnya di sini adalah elemen untuk C3, kriteria C3, yaitu mahasiswa. Di sini ada IKU, kualitas input mahasiswa. Nah, indikator yang dinilai ini adalah metode recruitment. Nah, di sini akan dapat skor 4 jika rasio antara pendaftar dan yang diterima ini lebih dari 4. Kalau rasio lebih dari sama dengan 4, maka kita bisa mendapatkan skor 4. Begitu. Kalau kurang, maka akan dapat nilai skor yang 3, 2, 1, atau 0. Nah, kemudian selain rubrik atau matriks, nah ini ada aturan penetapan peringkat akreditasi. Jadi ketika kita sudah melalui asesmen lapangan, kemudian kita sudah mendapatkan skor-skor dan sudah diolah skornya, baik itu yang deskriptif maupun kuantitatif, akan mendapatkan skor total. Nah, maka nanti skor total itulah yang akan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan peringkat akreditasi, yaitu adalah peringkat unggul, baik sekali, atau baik. Begitu. Ini contoh. Nah, ternyata skor saja tidak cukup. Di sini ada skor kurang nilainya kurang dari 200 atau lebih dari 361. Nah, ini tidak serta-merta ketika misalnya skor kita itu telah di atas 361 atau sama dengan 361, ternyata bisa mendapatkan unggul, ternyata tidak. Tapi ada syarat perlu yang harus kita penuhi. Begitu. Nah, seperti apa syarat perlu terakreditasi dan syarat peringkat unggul? Nah, ini tadi bahwa ketika skornya di atas 200, di atas 100 kurang 1, begitu ya. Nah, ini kita akan bisa mendapatkan peringkat akreditasi, namun jika kurang, maka tidak bisa mendapatkan peringkat akreditasi. Nah, untuk yang syarat perlu terakreditasi, maka harus memenuhi, jadi tidak hanya angka, tapi juga harus memenuhi syarat perlu akreditasi. Kalau di sini untuk IAPT, dicontohkan, miliknya BAN-PT, ini ada 4 skor butir yang harus terpenuhi, yaitu contohnya kecukupan dosen perguruan tinggi,
harus lebih dari 2 dosen tidak tetap, harus lebih dari 2 juga. Kemudian penilaian sistem penjaminan mutu lebih dari 2, dan penilaian penjaminan mutu untuk efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini lebih dari 2. Salah satu skor ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa mendapatkan status terakreditasi. Jadi ada angka, penilaian angka, dan juga ada syarat perlu, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian ada lagi syarat unggul. Kalau tadi syarat terakreditasi, kali ini adalah syarat unggul. Nah, ternyata ini yang tadi di awal saya sampaikan, ternyata ketika kita bicara akreditasi untuk program studi maupun perguruan tinggi, ini ternyata ada kaitannya. Begitu. Status atau peringkat akreditasi dari program studi itu menyumbang untuk syarat perlu peringkat unggul untuk perguruan tinggi. Gitu. Di sini dicontohkan untuk IAPT dan PT, jadi syarat perlunya untuk unggul dan baik sekali, misalnya ini ada unggul dan baik sekali, namun yang dipaparkan di sini adalah yang untuk unggul. Nah, ini ada 4 ternyata. Salah satunya adalah, jadi selain penjaminan mutu, ya ini juga penjaminan mutu, kemudian publikasi ilmiah. Nah, ada yang poin kedua, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa skor butir penilaian akreditasi program studi, baik oleh BAN PT maupun oleh LAM, itu harus lebih dari 3,25. Begitu. Kembali lagi bahwa jika salah satu butir ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mendapatkan syarat unggul untuk program untuk perguruan tingginya. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami adalah jadwal pelaksanaan. Nah, ini jangan sampai kita terlambat begitu, karena jangankan terlambat, tinggal 1 bulan, 2 bulan aja sudah kita sebagai yang akan menyusun dan mengusulkan, ini pasti sudah deg-degan. Karena untuk menyusun tim, menyusun borang akreditasi, itu ternyata tidak bisa dalam 1-2 hari atau seminggu 2 minggu begitu. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan masa kadaluarsa, dan juga biasanya untuk penyelenggara ini akreditasi ini memiliki timeline tersendiri. Nah, ini dicontohkan untuk LAM teknik di sini dalam setahun dibagi menjadi 3 batch. Jadi pengusulan hanya diterima pada Januari, Mei, dan September. Kemudian Bapak Ibu juga harus memahami daftar file apa saja yang harus diunggah. Nah, ini dicontohkan untuk yang LAM teknik dan juga untuk yang LAM Infokom. Ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu apa file-file yang harus kita unggah tadi, karena tadi sudah melalui online di Sakti, Salam, Sabto. Nah, itu ada beberapa file yang berwarna biru, inilah yang biasanya perlu waktu tadi. Perlu waktu ketika kita akan unggah, yaitu data tetap, dosen tetap, laporan evaluasi diri, biasanya juga ada maksimum halamannya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian data LKPS. Kalau yang di Salam ini ada lab juga dan LKPS dalam bentuk PDF. Kalau yang di teknik ini dalam bentuk PDF dan Excel. Mohon maaf, Mas Ilham, ini saya punya waktu berapa lama ya? Sisanya? 30 Bu, dengan tanya jawabnya nanti. Aman. Oh, jadi ini saya punya sisa waktu? 15 menit tuh, masih aman. Ya. Oke, makasih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah contoh dari dokumen lab. Saya ambilkan contoh dari LAM teknik ini. Nah, tadi disebutkan bahwa kriteria penilaian itu ada pada 9 kriteria. Nah, di sini ada di bagian D. Ini adalah kriteria akreditasi D1 sampai D9. Ini adalah 9 kriteria area penilaian. Nah, yang dinilai itu adalah yang di dokumen lab ini dan juga yang ada di LKPS. Untuk yang di LAM teknik ini ada tambahan penjaminan mutu.
bab 3. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang APS 4.0 miliknya Ban PT, nah ini bagian penjaminan mutu ini dijadikan bab tersendiri. Kemudian untuk contoh yang ada di Letlam Infocom, ini sama. Jadi ada 9 standar juga, mulai dari visi misi sampai luaran dan capaian Tridharma di bagian C, kriteria. Dan kemudian ada tambahan, yaitu suplemen program studi. Nah, untuk di sini penjaminan mutu nanti akan masuk di dalamnya kriteria-kriteria ini. Karena nanti subbabnya yang ada di kriteria antara Lam Infocom, dan lam-lam yang lain itu bisa berbeda. Sebagai contoh ini, bahwa isi kriteria untuk lam teknik ini mirip seperti pada APS 40, yaitu ada 7 kriteria, mulai latar belakang, kebijakan, mekanisme penyusunan VMTS, sosialisasi implementasi VMTS, hubungan VMTS dengan program dan kurikulum, kemudian evaluasi capaian VMTS, dan simpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS, dan tindak lanjut. Nah, untuk yang Lam Infocom di sini, ini ternyata berbeda di dalamnya. Ini ada penetapan, jadi kayak SPMI begitu ya, PPEPP, jadi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, ini adalah sekedar contoh dari 2 lam, yaitu lam teknik dan lam infocom. Tentunya nanti kita juga harus menggali, memahami di lam-lam yang lain disesuaikan dengan program studi yang merupakan tempat kita nanti akan mengajukan usulan akreditasi. Nah, untuk yang lam infocom ini yang membedakan lagi dengan yang APS 40 dan lam teknik adalah adanya suplemen program studi. Nah, di sini untuk prodi-prodi beda nama prodi itu nanti suplemen program studinya berbeda-beda. Nah, ini seperti apa bedanya dan apa yang harus dipaparkan. Nah, ini sekali lagi bisa kita lihat di bagian satu bundle yang namanya instrumen APS, akreditasi perguruan tinggi. Nah, kemudian terkait LKPS. Nah, ini LKPS-nya untuk miliknya lam teknik. Jadi kalau kita amati, ini mirip dengan miliknya APS 40 dengan beberapa tambahan. Jadi pasti berbeda, tapi kita intinya pada intinya. Jadi antar instrumen pasti berbeda. Pada intinya kita harus benar-benar jangan sampai salah pilih, dan terutama juga tadi itu nama programnya. Yang kita download adalah benar-benar program yang kita akan ajukan begitu, karena terkadang meskipun di dalam satu prodi yang sama atau lam teknik yang sama misalnya, namun untuk D3, D4, sarjana tadi itu ternyata berbeda. Magister, nah itu ternyata berbeda tabel-tabel yang harus diisi. Nah, kalau tadi di miliknya lam teknik itu sifatnya Excel, tabel-tabel berupa Excel. Nah, yang untuk yang Infocom ini adalah tabel-tabel yang dalam bentuk dokumen PDF yang akan kita unggah. Nah, kalau kita lihat, kita amati di sini juga tidak dari semua kriteria itu ternyata dibutuhkan datanya. Jadi hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kriteria saja yang harus dilengkapi dengan data kuantitatif. Untuk sisanya tidak membutuhkan data kuantitatif. Saya rasa demikian, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada slide terakhir. Tadi adalah paparan tentang pengalaman dan sharing terkait bagaimana kami menyusun strategi dan langkah-langkah dalam menyusun dokumen akreditasi. Begitu, terima kasih saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu.